Les les terus sih sampai kelas 3. Bangsat kon aja nih kon. Gak mlebu kon. Gak mlebu cik. Halo. 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 Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, halo. Ya, halo. Halo, halo. Halo, Mas Nolong. Halo bos. Assalamualaikum. Sing lengkap kok Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu silakan. Perkenalkan, nama saya Ernita Junardi Kumairo, umur 18 tahun. Hai, aku Alma, umur 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Usman, biasanya dipanggil Khalil, usia 19 tahun. Hai, aku Firel Rina Dayan Syakura, umur 18 tahun. Kenalin, nama aku Putri Nur Aziza, umur aku 18 tahun. Kenalin, gua Faris, asal Lamongan, usia 18 tahun. Halo, aku Salsabila Nadia Zara, umur 18 tahun. Nama saya Zaratini Ayunin, umur 18 tahun. Jenengku Ahmad Zarif Ramadan, usia 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Nadia Nucahyani, umur 18 tahun. Saya Jian Rafifah Mahdia, umur saya 18 tahun. Namaku Zaki Fuad Abdaibril, umurku 17 tahun. Nama saya Muhammad Ali Rahman, umur 18. Perkenalkan, nama saya Fahmi Dawalamsyah. Umur 18. Perkenalkan, nama saya Umi Mahmia, biasanya itu dipanggil Mia. Umur saya 18 tahun. Saya alumni MAN 1 Lamongan angkatan 2020. Oke, perkenalkan, nama saya Fatul Hisoma, biasa dipanggil Hisna. Umur saya 18 tahun, alumni MAN 1 Lamongan. Kesibukan belakangan ini ngapain? Kesibukan akhir-akhir ini tuh kuliah. Melabrak tugas. Kalau sekarang sih tugasnya lebih ke tugas UAS, kayak gambar dena, terus perspektif, terus buat gedung juga, terus Ngerjain laporan praktikum. Ya, ribet upload, ribet jaringan. Ambek ngopi, ngepush ML, baru dulu anime. Sekarang nyiapin UAS, soalnya kan mau UAS. Ya sama sih mempersiapin UAS karena bentar lagi kan ada UAS. Udah selesai UAS sih, jadi nggak ngapa-ngapain. Udah selesai UAS, terus sekarang bolak-balik ke Surabaya buat urusan organisasi. Kesibukannya kuliah, di samping kuliah karena orang tua tani, jadi di rumah juga bantu orang tua ke sawah. belakangan ini Mas Pelolong sibuk ngapain aja ya? Main di domino. Terus, Terus tipnya buat dijual. oke, bakalan keep. Maklar tip masuk. Jadi akhir-akhir ini kayak banyak tugas banget, kayak salah satunya jurnal penelitian. Jadi kita tuh kayak benar-benar meneliti ke suatu tempat, ke suatu objek yang nantinya akan dijadikan sebagai tugas kita, gitu. Terus lanjut gimana? Studi apa? Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Telekomunikasi. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, manajemen bisnis. Alhamdulillah, gua sih di UI. Jurusan? Kimia. Nah, saya lanjut di UINSA, Fakultas Komunikasi dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jurusan arsitektur di UPN Veteran Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Sekarang di Universitas Airlangga, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, prodi S1 Manajemen, jurusan Manajemen. Aku kuliahnya di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial, prodinya itu S1 Pendidikan Sosiologi. Di Universitas Brawijaya, prodi Budidaya Perairan. Poltekkes Kemenkes Surabaya. Prodinya? Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Sekarang di Universitas Diponegoro, prodi Ilmu Pemerintahan. Universitas Negeri Surabaya, jurusan Manajemen Informatika. Aku mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Lanjut di ITS, jurusan Teknik Fisika. Di Unisma, jurusan Perbankan Syariah. Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, prodinya Manajemen. Sejak kapan dan kenapa jurusan itu? Awalnya tuh saat Expo tahun lalu. Gua tuh ketemu teman gua di situ, terus gua tuh ditantang, lu ambil UI aja gitu. Gua tuh antara mau sama nggak mau ya. Terus gua tuh iseng submit UI, dan tapi sebelum gua iseng tersebut, sebelum gua submit tuh
ini dulu, minta restu orang tua dulu. Dan ternyata orang tua ngerestuin, lah baru gue submit. Kenapa milih UNESA? Karena udah plan dari awal dan memiliki rencana dari awal kenapa masuk UNESA. Selain itu, kenapa saya bisa memilih prodi S1 Manajemen? Karena menurut saya itu adalah skill atau passion yang harus dikembangin karena saya juga suka bisnis, marketing, dan keuangan. Prodi Sosiologi itu prodi yang sederhana. Dalam prodi Sosiologi itu juga diajarkan kayak cara berpikir yang kritis, kayak gitu. Jadi ya aku tertarik aja. Soalnya dari SMA itu udah suka gitu pelajaran sosiologi. Sejak kapan, terus kenapa kok ngambil jurusan itu? Awalnya nggak pengen UB sih, cuma nyasar ke UB itu. Nyasarnya gara-gara apa? Dasarnya ya kan mikir itu kan pilihan kedua budidaya perairan, terus milih-milih itu terus milih di UB gitu aja, nggak mikir yang bener-bener pengen di UB, pengennya sih di Surabaya aja gitu. Alasannya apa? Pilihan terakhir karena minat dan bakat. Dulu itu pengen kalau misalnya kuliah itu pakai seragam gitu. Karena bahasa itu nyantai. Aslinya kita awal loh, pengen SMP ku FK sampai SMA kelas telu. SMA kelas telu isi FK. Semester 1 kelas telu iku isi FK. FK terus sih, kau kan FK. Mari ngono. Kan apa ya? Nak ngene bimbel karena bimbel ngene Surabaya kan. Di tes ngono lho, di tes psikologi ini. Sampai niku aja jadi FK soalnya kamu itu egois. Egois. Dadi kan gak cocok ambek FK kok sing kudu kayak ambek wong. Nah terus mari ngono iku. Ambek kan didelok nilai rapot kan. Engko BJ sing apik sing opo. Engko dadi dekne iku nyarano jadi teknik industri. Iku kan sebelum SNM kan sih apa rencana SNM kan. Mari ngono. Kok teknik industri kan angel ngono to. Dadi yo nyesuaikno ae nilai teknik lingkungan. Kenapa di bidang jurusan tersebut gitu kan? Karena ya menarik gitu untuk dipelajari, dipertahankan kan karena saya lulusan IPA. Terus di situ tuh saya itu tertarik dengan bidang yang belum pernah saya coba. Karena kayak aku ngerasa aku suka sama seperti ekonomi, matematik. Aku ambilnya itu ekonomi keuangan perbankan, terus manajemen, ilmu politik, kayak gitu-gitu. Tapi yang lolosnya di manajemen ya udah nggak apa-apa. Terus kamu masuk situ pakai jalur SBMPTN. Jalur SNMPTN. Jalur SBMPN. jalur apa yang SNMPTN. Jalur SBMPTN, SNMPTN. Jalur mandiri. Jalur mandiri. Mandiri prestasi. PMB Mandiri gelombang kedua. Jalur reguler gelombang 3. Mandiri ya jalur biasa, jalur reguler. Ya pakai rapot. Mandiri pakai nilai rapot. Jalur mandiri, rapot. Oh, jalur rapot. Mm-mm. Terus yang perlu disiapkan itu apa ya? Rapotnya harus bagus sih. Nilai rapot, terus tes wawancara sama tes tulis. Yo mandiri perlu sertifikat, perlu nilai UTBK, nilai rapot. Persiapan apa saja yang dilakukan untuk lanjut ke sana dengan jalur tersebut? Belajar sih. Aku persiapannya udah di kelas 10 udah prepare kayak ikut lomba-lomba gitu ya bisa ngemudahin buat ikut SNMPTN sih. Persiapannya pasti yang pertama usaha, niat, dan doa itu pasti. Yang usaha itu gimana rapat kalian. Terus yang paling penting itu adalah sertifikat karena menurut saya itu penunjang ya untuk ngimbangin rapot tersebut biar kalian bisa masuk ke univ impian kalian. Mungkin di MAN itu tuh masih ada waktu kan ya. Yo diperbanyak lomba-lomba, terus kan dapat sertif kan tuh, terus sama nilainya itu diusahakan yo naik sih. Yo nggak boleh kalau misalnya udah naik terus langsung anjlok gitu. Yang perlu disiapin sih mulai dari semester 1 sampai semester 5 kan nilai-nilai kita kan juga digunakan buat seleksi SNMPTN ataupun prestasi-prestasi kita ataupun buat mandiri juga banyak yang menggunakan prestasi gitu. Jadi kayak belajar aja dari awal. Banyak sekali persiapan yang telah saya lakukan. Saya meniru sistem POAC, itu planning, organizing, actuating, sama controlling. Ya udah ikut-ikut kayak bimbel-bimbel gitu, tapi juga hasilnya juga kurang maksimal gitu. Jadinya kayak harus jadi dari diri kalian sendiri gitu. Kalau mau pengen ya harus kalian punya ambisi lah buat masuk ke univ-univ yang kalian minati gitu. Persiapannya ke dukun, tidak dong. Persiapannya gak ada persiapan yang terlalu signifikan karena
kan cuma mengandalkan nilai rapot, dan saya juga dari kelas 10 sampai kelas 12 itu nggak terlalu serius ya untuk masalah sekolah. Jadi mungkin nilai saya juga terlalu bagus untuk daftar SNMPTN, makanya nggak masuk. Jadi nggak ada persiapan yang khusus yang saya lakukan. Jadi tinggal store nilai, kemudian tinggal nunggu sambil ya tinggal kegiatan yang ada di rumah. Benar. Mas Halim ini kan mantan ketua OSIS. Terus katanya itu kalau mantan ketua OSIS itu ada sertifikat sendiri yang mempermudah untuk masuk, itu benar atau enggak? Oh ya, memang ada beberapa jalur untuk ketua OSIS, tapi itu tidak berlaku bagi pribadi saya karena saya nggak mau masuk karena jabatan. Apakah sampean pernah gagal? Gagal ya sering. Misalnya kan top up 1 B. Niatnya pengen menjadi 100 B. Tapi malah gagal di permainan. Ini pasar kuliah, Mas. Datanya loh, Terus banyak apa pernah gagal? Pernah bolak-balik. Ya pas nggak keterima di kampus impian sih. Sama tes-tes atau jalur-jalur masuk universitas gitu sih, nggak keterima, jadi kan gagal, sedih gitu. SNMPTN aku gagal, IBDN juga gagal, SBMPTN juga nggak lolos. Nggak lolos SNMPTN, nggak lolos SBMPTN itu sangat menyakitkan bagi saya. SNM ra kelbu, SBM ra kelbu, UMPTKIN ra kelbu, Sepan PTKIN gak melu, Politeknik gak melu. Mari ngono, wis pokoke ra melu kabeh, mandiri gelombang pertama iki mentol ora kelbu, mandiri gelombang keloro lagi mlebu. Wis. Sering sekali dari mulai SNMPTN, SBMPTN, UMPTKIN, Sepan PTKIN, mandiri tes, mandiri rapot, semua gagal. Waktu itu diberi cobaan karena nilai semester 5 itu turun drastis dari peringkat 2 turun dari peringkat 4. Aku wis ket biyen ukit les ukit kelas 10, cik kelas 10. Semester 1 akhir wis les. Les terus sih sampai kelas 3. Bangsat kon aja nih kon. Gak mlebu kon. Gak mlebu cik. Ya, iku wis niat les uga ben les rapot ku apik mas ngono. Kok gak mlebu ya seneng ya wis. Nek harus sinau UTBK, ya les pisan, gak mlebu pisan. Dulu waktu yang penjaringan SNMPTN 40% kan nggak kesaring. Itu ngedown gitu loh, pengen gak usah kuliah gitu, terus dibilangin orang tua wis nggak lagi gitu. Kalau aku dulu meluapkan semuanya, nangis sedino, nangis po iku sedino iku nangis pol ben lali mbek SNMPTN, tapi aku tetap down lah ngono. Tapi ya kalau nangis terus dia masa moro-moro aku lolos SNMPTN ya gak mungkin kan. Terus gimana sih cara ngadapin kegagalan tersebut? Bangkit. Gabungin kelemahanku gitu buat gimana sih bangkit dari keterpurukan itu tadi. Saya mulai menata kehidupan saya, jadi difokuskan untuk belajar, mengurangi HP-an. Cari-cari kegiatan, bikin kegiatan sama teman-teman biar gak terlalu kepikiran ke sana. Ya, gua pernah down juga, cuma ngapain down lama-lama, kan itu juga kan berlalu kan, ya berlalu gitu kan. Ya kan kita gak perlu harus terpuruk dengan situasi yang gagal, karena kita juga masih punya beberapa harapan. Jadi kita buat sebuah karya di rumah untuk mengobati kegagalan yang saya alami. Pada awalnya juga gagal, tapi gimana cara kita nangani kegagalan tersebut agar menjadi pengalaman, dan pada saat kita terus mencoba, kita juga akan pasti merasakan gimana rasanya menjadi juara. Bangkit dari kegagalan, terus boleh sih sedih, tapi nggak usah lama-lama, langsung bangkit, langsung rencanain aja apa yang kita inginin gitu, plan B kayak gitulah, ngerencanain. Ya, Waktu kita gagal tuh kayak banyak banget kan kritikan atau apapun, tapi kayak ibaratnya kayak gini. Ibarat sebuah pasir kan ada yang halus, ada yang kasar gitu. Jadi kalau pasir yang kasar itu anggap aja sebuah kritikan, kalau yang halus anggap aja sebuah pujian. Tapi di mana pasir yang kasar itu jauh lebih kuat untuk dijadikan sebagai pondasi kita ke depannya, kayak gitu aja. Jadi kayak banyak omongan orang, kayak banyak kan yang nanya kayak kamu kuliah di mana, kamu mau kemana gitu kan, kita masih bingung banget jawabnya. Jadi kayak cuma cari-cari universitas gimana masuknya gitu-gitu aja. Apa tantangan terberat? Paling sulit itu menerima kenyataan karena aku nggak masuk di SNMPTN. Paling berat sih waktu ambil di Surabaya, orang tua nggak setuju kan, karena
terlalu deket. Takutnya itu kalau pulang pakai sepeda motor sendirian gitu. Tantangan terbesar itu dalam hal pertemanan. Karena kan banyak teman itu kadang yang lebih fokus belajar, ada juga yang lebih fokus bermain. Dan itu kadang membuat diri kita ini semakin gelisah gitu. Kayak mau main, mau belajar, jadi bingung sendiri. Kalau tantangan lebih ke diri sendiri sih, soalnya kayak nggak yakin, terus insecure sama yang lebih pintar, terus kurang optimis. Tantangan paling berat itu ketika kayak kita ngeliat teman kita udah dapat universitas, itu kayak pasti kan sedih banget gitu. Ya ampun, teman-temanku udah dapat, aku masih belum. Dapet siji. Pusing aku. Oh iya lah kon Angel lah. Hancur tenan. Gimana caranya kita ngalahin diri kita kalau kita sering malas, terus nggak pede dengan diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing dalam bidangnya. Saya sangat terbebani ketika teman-teman di MAN atau teman-teman di rumah mempunyai kampus dan sudah diterima di beberapa kampus favorit, sedangkan saya belum dapat kampus sampai terakhir, dan itu yang sangat membebani saya karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru, dari teman-teman, dari orang-orang yang kenal saya. Mereka kan bermindset ketua OSIS kok sampai sekarang kok masih gagal. Dan jika ada orang lain yang meremehkan kita, itu nggak perlu banyak omong ya, kita harus tunjukin aja bahwa kita itu bisa. Jangan terlalu banyak omong, atau mungkin lebih ya jangan bersembunyi juga, karena kan kita ngomong apa adanya aja. Kalau memang belum punya kampus atau belum masuk di universitas, kita juga minta doa kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru-guru kita